kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwinova dan rekan saya Perlita Askila dan Vika Rizky Ananda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai monitoring dan pembinaan kurikulum. Cakupan materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian monitoring dan pembinaan kurikulum. Yang kedua, monitoring pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, tujuan pemantauan kurikulum. Yang keempat, sasaran kegiatan pemantauan. Yang kelima, cara pelaksanaan monitoring. Dan yang keenam, cakupan pembinaan kurikulum yang dilaksanakan dalam pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Rizky Ananda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian monitoring dan pembinaan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian monitoring. Pemantauan atau monitoring merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu pembinaan kurikulum. Pembinaan kurikulum merupakan upaya atau usaha yang perlu dilakukan agar kurikulum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembinaan kurikulum dilakukan dari tingkat pusat ke tingkat dinas provinsi, dilanjutkan ke tingkat dinas kabupaten, berlanjut ke dinas kota, dan berakhir di tingkat sekolah-sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang monitoring pelaksanaan kurikulum. Nah, monitoring pelaksanaan kurikulum ini memantau pelaksanaan pembelajaran harus terus dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan guru berjalan dengan baik. Kegiatan memantau pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung melalui kegiatan monitoring antara seorang pemantau dengan seorang guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dilakukan sebaik mungkin. Dengan kegiatan pemantauan ini diharapkan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik sehingga proses pembelajaran menjadi kegiatan yang menyenangkan siswa. Selanjutnya yaitu tujuan pemantauan kurikulum. Tujuan pemantauan kurikulum terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengkaji apakah pelaksanaan kurikulum di lapangan telah sesuai dengan rancang. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi kurikulum di lapangan agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan penelitian pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengetahui keterkaitan antara kegiatan kurikulum dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Yang kelima, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang selalu berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sasaran kegiatan pemantauan. Menurut Prasetya Irawan dalam Hamalik tahun 2007, menguraikan bahwa sasaran kegiatan pemantauan kurikulum dalam kaitannya dengan pembinaan guru meliputi beberapa komponen, yaitu komponen input, komponen output, dan komponen outcome. Komponen input terdiri dari guru yang dibina, materi pembinaan, sarana pembinaan, kurikulum, strategi pembinaan, dan biaya. Sedangkan komponen output meliputi hasil binaan, dan komponen outcome meliputi tingkat produktivitas sistem manajemen dan loyalitas staf. Nah, selanjutnya yaitu cara pelaksanaan monitoring ada dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pemantauan secara langsung, yang kedua itu yaitu pemantauan tidak langsung. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan langsung. Pelaksanaan langsung ini adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi. Dengan cara demikian, petugas monitoring itu dapat secara bebas mengumpulkan informasi yang diperlukan. Agar pengumpulan informasi dapat berjalan dengan baik dan efisien, diperlukan strategi pengumpulan, yaitu 1. Mempersiapkan instrumen pengumpulan data. Misalnya itu
dengan menyiapkan daftar isi. Kemudian yang kedua yaitu menggali informasi data pada orang-orang penting yang memegang posisi dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan pemantauan langsung ke lapangan, dan petugas monitoring itu dapat mencatat informasi yang diperlukan sesuai dengan kehendaknya. Kedua itu ada pemantauan secara tidak langsung. Pemantauan ini dengan cara ini itu menghendaki petugas monitoring tidak perlu terjun langsung ke lokasi, tetapi penggalian data itu dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk kita isi atau orang lain juga yang ada di lokasi penelitian itu. Cara ini juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui laporan-laporan yang dibuat pimpinan pemantau. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang cakupan pembinaan kurikulum yang dilaksanakan dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada pembinaan kurikulum struktural. Pembinaan kurikulum struktural dilaksanakan secara bertahap. Adapun prosedur pelaksanaannya yaitu pembinaan dari pusat ke kabupaten atau kota, dari kabupaten atau kota ke kecamatan, dari kecamatan ke satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pembinaan kurikulum fungsional. Pembinaan kurikulum fungsional hanya dilakukan oleh lembaga atau orang yang berfungsi untuk membina dalam pembinaan dan pengimplementasian kurikulum yang tentunya di bidang kurikulum. Yang ketiga, pembinaan kurikulum kolegial. Pembinaan kurikulum secara kolegial dilaksanakan pada pembinaan profesi. Pembinaan ini dilakukan antar mereka yang seprofesi, yang setara dan berlangsung terus-menerus. Yang keempat, pembinaan kurikulum oleh atasan atau pimpinan. Pembinaan kurikulum oleh atasan atau pimpinan dilakukan dari atasan kepada bawahannya. Seorang pemimpin akan memberikan wejangan untuk memperbarui kurikulum yang telah dibuat dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai dapat berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi monitoring dan pembinaan kurikulum. Apabila terdapat kesalahan kata dalam ucapan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.